Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di tanah air. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Proses negosiasi tarif resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat kini memasuki putaran kedua, di mana Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebutkan proses negosiasi ini merupakan bagian dari upaya strategis Indonesia dalam memperkuat akses pasar global serta memperdalam kerjasama ekonomi dengan Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia melanjutkan perundingan tarif resiprokal putaran kedua dengan Amerika Serikat pada pekan ini di Washington DC. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan bahwa proses negosiasi ini merupakan bagian dari upaya strategis Indonesia dalam memperkuat akses pasar global dan memperdalam kerjasama ekonomi dengan Amerika Serikat selaku mitra utama kerjasama perdagangan. Sebelumnya pertemuan bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat telah berlangsung di sela-sela forum Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi OECD. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto bertemu dengan Ambasador Jameson Greer dari Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat atau USTR. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia telah menyerahkan dokumen-dokumen penting kepada pihak USTR yang kemudian mendapat apresiasi dari USTR. Yang terakhir pertemuan perundingan tarif dengan Amerika Serikat. Di tengah pertemuan OECD, kami bertemu dengan Ambasador Jameson Greer atau USTR. Indonesia sudah memberikan dokumen kepada USTR. Dan dokumen tersebut kemarin sudah dilengkapi karena Amerika berharap seluruh dokumen terkait dengan pembahasan itu sudah masuk semua. Dan Ambasador Greer mengapresiasi proposal Indonesia sebagai basis yang baik untuk mendapatkan pertimbangan bagi Amerika. Erlangga menegaskan bahwa dalam setiap proses perundingan Indonesia senantiasa menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas utama. Ia juga menyampaikan pemerintah juga terus melakukan langkah-langkah konkret agar hasil negosiasi memberikan manfaat optimal bagi ekspor Indonesia khususnya ke pasar Amerika Serikat. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, menanti konsistensi negosiasi tarif resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ahmad Nur Hidayat, ekonom UPN Veteran Jakarta. Ya, halo Pak Ahmad, apa kabar? Pras, sehat ya semua. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Kemudian ada juga Pak Retma Gita Wirawasta, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia. Halo Pak Retma, apa kabar? Baik, Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan, dan sebelum membahas lebih jauh bagaimana review terlebih dahulu nih dari Pak Ahmad ya terkait dengan proses negosiasi tarif resiprokal antara Indonesia dengan Amerika Serikat saat ini. Terutama ini pasca keputusan banding begitu ya dari Amerika Serikat yang menyatakan bahwa kebijakan tarif resiprokal Donald Trump masih tetap berlaku ini Pak Ahmad. Iya, pada 28 Mei yang lalu kita sempat senang ya karena Ya. ada pengadilan perdagangan yang mengatakan bahwa yang dilakukan oleh Donald Trump ini tidak sah karena bukan kewenangannya. Tapi yang terakhir yang kita dengar bahwa ini ada mahkamah banding yang mengatakan bahwa ini tetap sah dan tarif masih berlaku hingga 9 Juli 2025 ya. Saya kira ini memperkuat kembali apa yang disampaikan dalam Liberation Day bulan April yang lalu bahwa Donald Trump ingin mengendaki perdagangan yang fair menurut versi Amerika ya. Oke. Dan saya kira apa yang terjadi hari ini ya di pertengahan Juni ini tentunya kita sangat menanti ya bagaimana Indonesia dalam bernegosiasi karena sempatkan sudah ada non-disclosure agreement dan kemudian kita bicara teknis dan waktunya adalah 60 hari. Saya kira 60 hari ini adalah pekan-pekan depan ini sudah menjelang 60 hari. Dan saya kira kita harus punya satu minimal ya satu kesepahaman dengan Amerika apakah tarif
pengenaan 32% tambahan ini akan dikenakan atau tidak begitu. Dan Oke. kalau kita melihat dalam perspektif geopolitik ya Pras, Amerika sebetulnya di bulan Juni ini itu berbeda posisi saat di bulan April ya, saat Donald Trump mengumumkan tarif ini. Kenapa? Di bulan April itu Donald Trump sangat gagah ya, mendapatkan satu apa istilahnya kepuasan dan dukungan yang tinggi di dalam negerinya. Tapi kalau kita lihat akhir-akhir ini, ternyata Donald Trump di bulan Juni ini mengalami satu posisi yang bermasalah. Sebutkan lah 1-2 hari terakhir ini ada terjadi unrest di Los Angeles ya, di Oke. mana adanya penolakan terhadap kebijakan imigrasinya Donald Trump. Belum lagi 3 hari yang lalu di akhir weekend antara Elon Musk ya yang merupakan sekutu terkuatnya ya yang memenangkan Donald Trump, kita melihat ada perkelahian konflik ya antara Elon Musk dengan Donald Trump di sosial media, begitu saling saut dengan menunjukkan ketidakpercayaan satu sama lain. Dan ini menunjukkan bahwa sebetulnya eh, satu sisi ya kita cukup senang karena perlawanan dalam arti pengenaan tarif Donald Trump ini posisinya berbeda dengan posisi bulan April yang lalu. Artinya mungkin Donald Trump lebih memilih daripada berhadapan ya dengan dalam negeri dengan luar negeri, mungkin akan bersikap easy ya terhadap negosiasi tarif yang akan berlangsung bulan Juni ini begitu. Baik, baik. Ini dianalisis yang menarik ya terkait dengan kondisi terkini dari penerapan tarif resiprokal begitu oleh pemerintahan Donald Trump. Nah, dari kacamata pelaku usaha sendiri, Pak Retma, Anda melihat bagaimana begitu dinamika perekonomian dunia yang dipengaruhi oleh kebijakan tarif resiprokal tadi begitu? Apakah ini juga berdampak terkait dengan kinerja industri tekstil begitu hingga saat ini? Ya, ini sepertinya memang kita harus mulai terbiasa dengan ketidakpastian gitu ya. Kalau dulu kan sudah pasti tarif Amerika sekian gitu ya. Ya, Kadang aturan-aturan sudah pasti. Dengan kondisi seperti ini ada ketidakpastian. Ketidakpastiannya ada di mana? Kalau mungkin di Amerika sendiri tadi sudah diceritakan Mas Ahmad ya, bisa pasti bisa tidak. oke. Tapi meskipun itu pasti ada pengenaan resiprokal tarif, ketidakpastiannya tentu ada di daya saing masing-masing atau persaingan di masing-masing eh, negara yang masuk ke sana ya. Satu sisi kita lobby, tapi yang lobby itu kan bukan Indonesia saja ya, negara-negara lain pun lobby dan kita nggak tahu hasil dari lobby masing-masing negara ini seperti apa ya, akan berapa tarif yang didapatkan dari masing-masing negara. Nah, tarif yang didapatkan masing-masing negara dari hasil lobby ini tentu akan merubah lagi peta apa hitung-hitungan persaingan lagi nih. Mungkin ada negara yang bisa diturunkan atau yang tetap atau bahkan ada yang negara yang bisa dinaikkan. Nah, dari hitung-hitungan seperti ini ketidakpastian itu akan selalu muncul. Jadi saya kira ketidakpastian ini harus mulai dihitung dan tentu yang sebetulnya yang bisa menjadi pasti adalah daya saing gitu ya. Bagaimana Oke. pemerintah dalam hal ini industri tekstil juga, kalau kami industri tekstil atau industri manufaktur yang biasa ekspor ke sana itu mulai membenahi daya saingnya secara serius. Jadi apapun yang terjadi di ketidakpastian ini kita masih bisa tetap bekerja dan masih bisa tetap ekspor ke Amerika seperti itu. Peluangnya sendiri berapa sih pangsa pasar Indonesia di Amerika Serikat untuk produk TPT kita nih, Pak Retma? Untuk tekstil sendiri dari ekspor kita sekitar 12 miliar US dollar, sekitar 35% sampai 40% lah, ya mungkin hampir sekitar 38% itu ekspornya ke Amerika. Nah, di antara ekspor kita ke Amerika itu 60% ekspor itu ada di garment gitu ya. Jadi mungkin ekspor kita ke sana juga hanya meningkat di sekitar peringkat ke-6 sampai ke-5 gitu ya dari sisi nilai ekspor, dan nilai ekspornya sangat-sangat kecil kalau dibandingkan Cina atau Vietnam. Tapi buat kita itu pasarnya sangat penting gitu karena Oke. 35 sampai 38 sekitar 38% ekspor kita ke Amerika. Kalau ekspor kita ke sana terganggu, secara Oke. keseluruhan akan terganggu. Iya, iya, Pak Retma, ini menarik Pak Ahmad. 40% gede juga nih sepertinya kalau kita lihat peluang ataupun potensi ekspor Indonesia untuk produk TPT ya di Amerika Serikat. Lantas seberapa besar juga peluang Indonesia untuk bisa merayu lah kalau bisa dikatakan begitu pemerintahan Donald Trump agar bisa menekan tarif masuknya untuk barang-barang dari Indonesia begitu Pak Ahmad? Ya, upaya merayu
Iya, Donald Trump ini sebetulnya sangat terbuka ya, dan kita menganggap bahwa Donald Trump ini tentunya dia akan menyelesaikan dulu ya bagaimana perang tarifnya dengan China, dan saya kira kemarin kita mendengar bahwa ada negosiasi antara Amerika dengan China yang dilakukan di London gitu ya, di Oke. Lancaster House, dan saya kira ini membuat pasar punya sentimen hijau ya. Kalau Ya. kita lihat IHSG dan juga bursa-bursa di Asia itu menunjukkan tren yang baik, artinya ada optimisme. Dan saya kira dengan adanya optimisme, negosiasi Amerika dengan China ini juga membuka ya bahwa upaya merayu kita dengan Donald Trump mungkin saja bisa lebih baik kita lakukan. Kenapa? Karena Donald Trump ini kan adalah the man of transactional ya. Artinya yang dilakukan berarti masuk ya, bisa mencapai win-win ya. Kalau kita lihat pasca pertemuan ini di delegasi Amerika ditanya, mereka menyatakan kemenangan, delegasi Cina juga mengatakan kemenangan. Jadi ini sebetulnya transaksional yang bagus dan ini bisa ditiru oleh kita ya. Dan yang saya kira kalau kita yang dilakukan oleh Pak Erlangga dan delegasi ya, itu kan menawarkan satu imbalan konkret ya. Misalkan Indonesia akan mengusulkan impor berbagai barang termasuk energi ya, LPG, gandum juga kedelai, supaya defisitnya Amerika itu bisa kembali setidaknya di level yang bisa balance lah begitu. Nilai yang dijanjikan total 19,5 miliar US dollar, dan saya kira tadi 40% tekstil kita di ekspor ke Amerika, dan kalau lihat posisinya 12 miliar itu kira-kira hampir setengahnya dari total ekspor kita ke Amerika adalah barang tekstil Oke. Prasnya. Sehingga kita berharap dalam merayu ini ya peluangnya terbuka lebar. Bagaimana kita bisa meniru Cina itu adalah questionable yang kita tanyakan ya. Bagaimana tim ini bisa berhasil seperti halnya Cina menyatakan kemenangannya juga terhadap Donald Trump. Dan kita Oke. juga harus lihat India ya, karena India juga menunjukkan satu strategi yang hampir mirip ya dengan China, di mana India menunjukkan satu negosiasi yang rasional dan pragmatis gitu Ya. ya. Saya kira kita juga sudah menyatakan itu, dan kita tunggu saja hasil Ya. dalam waktu dekat. Baik, itu di aspek lain juga yang dikeluhkan Amerika Serikat lah kalau kita lihat terkait dengan kebijakan ekonomi Indonesia seperti non tarif barrier, kemudian sistem pembayaran kris. Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya Pak Ahmad dan Pak Retma. Kita akan jeda dulu sebentar. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa. Berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan pangsa ekspor non-migas pergerakan dari Januari sampai dengan April 2025. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ini dia pangsa pasar ekspor non-migas Indonesia. Ada China, kemudian Amerika Serikat, India, ASEAN, Uni Eropa, dan lainnya. Sementara di Amerika Serikat sekitar 11,36% itu dia untuk pangsa ekspor non-migas Indonesia. Berikutnya, kontributor utama ekspor non-migas ke Amerika Serikat, ini periode Januari-April, ada mesin dan perlengkapan elektrik, kemudian alas kaki, pakaian, dan aksesorisnya. Alas kaki 0,8 miliar, 5 miliar, kemudian pakaian dan aksesorisnya 0,8 miliar dolar Amerika Serikat. Itu dia beberapa data yang kami sampaikan. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ahmad Nur Hidayat dan Pak Retma Gita Wirawasta. Ya, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan ini, Pak Ahmad, Anda melihat sebenarnya seberapa besar juga sih sebenarnya ya pangsa pasar Indonesia di Amerika Serikat. Kalau tadi Pak Retma menyebutkan ya cukup besar juga 40% ini ekspor Indonesia untuk tekstil dan produk tekstil ke Amerika Serikat. Nah, lantas bagaimana Anda melihat komposisi ini? Amerika Serikat kemudian dengan beberapa item yang juga masih dipermasalahkan seperti tadi non tarif barrier, ada sistem pembayaran kris juga nih, Pak Ahmad. Iya, sebenarnya kalau kita lihat apa yang dipersoalkan kan tidak sekedar tarif ya, tetapi yang pras tadi adalah bagaimana hambatan non tarif ya, termasuk juga regulasi kris ya, Oke. digitalisasi, ini yang dipertanyakan oleh pihak USTR ya. Dan saya kira kalau kita bicara yang sifatnya adalah non hambatan tarif ya, itu memang banyak yang disposable ya, sangat kontroversi lah. Masing-masing pihak menganggap
itu bukan hambatan, tapi pihak lain mengatakan hambatan. Persoalan kris misalkan kita Indonesia tidak pernah mengganggu visa masternya Amerika. Mereka bisa melakukan pembayaran dan mereka juga punya pasalnya sendiri. Jadi sebetulnya tidak ada yang dihambat dalam persoalan kris ini. Tapi nyatanya kan ini menjadi isu dan saya kira kita patut berbangga ya karena respon dari masyarakat kita membela kris ya harga mati ini Mas Pras tetap dipertahankan. Tapi saya kira kita juga harus lebih jeli juga dalam bernegosiasi dengan Amerika ini. Maksudnya apa? Kalau kita melihat Amerika ini kan selalu mempertanyakan tadi disebutkan barang-barang ya, goods ya, termasuk adalah tadi alas kaki ya, mesin perlengkapan listrik dan sebagainya. Iya. Tapi sebenarnya Amerika mengalami satu surplus yang luar biasa dan kita tuh defisit. Kalau kita bicara mengenai services, katakanlah banyak produk-produk services terutama di IT itu yang digunakan oleh masyarakat Indonesia dan barangnya adalah miliknya Amerika. Sebutlah miliknya Elon Musk X ya, belum lagi Nvidia, kemudian berbagai fasilitas AI yang digunakan oleh masyarakat Indonesia, produk Instagram, Facebook dan sebagainya. Itu kalau di total ada yang menotal bagaimana balance-nya, ternyata itu adalah 40 miliar US dollar nilai dari services yang perusahaan-perusahaan Amerika mengambil keuntungan dari dalam negeri Indonesia. Bayangkan tadi hanya goods-nya aja kelihatan 19 miliar. Ini kalau menghitung services-nya, kita sebetulnya udah defisit dengan Amerika. Jadi sebenarnya kita juga bisa mengatakan bahwa yang dirugikan dari perdagangan Indonesia-Amerika ini bukannya Amerika, malah sebaliknya Indonesia yang dirugikan, Mas Pras. Kenapa? Kalau kita menghitungnya tidak hanya goods ya, barang-barang, tetapi juga services. Maka sebenarnya kita lah yang sebetulnya punya daya apa istilahnya daya bargaining yang lebih kuat kalau kita pintar mengambil isu mengenai services dari Amerika ini, Pras. Itu dia beberapa poin tambahan yang memang dipermasalahkan oleh pihak Amerika Serikat. Nah, dari pelaku industri manufakturnya sendiri, Pak Redma, bagaimana Anda melihat begitu bahwa memang tadi TPT kan menjadi salah satu komoditas ekspor non migas utama ke Amerika Serikat, khususnya mungkin terhadap tim negosiator nih yang saat ini sudah memasuki tahap kedua. Ya, saya kira memang kalau harapan kita ya memang ada di tim negosiator ya. Karena ini kalau 32% itu sangat-sangat tinggi ya tarifnya. Itu akan banyak brand-brand Amerika yang mundur atau ngurangin banyak sekali ordernya. Jadi ini harapan utama kita ada di tim negosiator. Memang kita kemarin dengan tim negosiator sudah kasih beberapa masukan terkait barang-barang apa saja yang bisa kita impor dari Amerika untuk kebutuhan bahan baku tekstil. Kita bisa impor kapas, kita bisa impor pulp gitu ya, atau kita bisa juga impor chemical. Hal lain juga tadi yang disampaikan Mas Ahmad, kita juga sebetulnya kita menggunakan banyak software Amerika untuk IT ya, IT di kita untuk industri 4.0 gitu ya. Jadi saya kira itu bisa untuk bahan negosiasi. Selain yang tadi juga disampaikan ya, kita cepat-cepat realisasi untuk terkait dengan migas karena gas ini juga sangat penting untuk industri. Jadi di satu sisi kita juga masih butuh gas yang lebih kompetitif harganya gitu ya. Jadi kalau ini cepat direalisasikan, saya kira tarifnya juga akan bisa diturunkan. Strategi kemudian mitigasi dari hasil keputusan final mungkin dari negosiasi tarif resiprokal ini kalau seandainya memang akhirnya tidak memberikan kondisi yang menguntungkan bagi produk manufaktur Indonesia khususnya TPT ini seperti apa, Pak Redma? Ya, ini tentu akan ada imbasnya tentu akan berkurang ya, order-ordernya akan berkurang, produksi kita akan berkurang. Jadi ya ini memang menjadi sangat-sangat penting gitu ya bagi pemerintah supaya kita bisa dapat ini. Jadi kita harus hindari kan ini kan tren PHK-nya masih terjadi ya. Jadi kalau ini menjadi isu lagi, saya kira PHK-nya masih akan terus tetap terjadi. Nah lantas strategi yang perlu juga disiapkan oleh pemerintah kalau memang nanti proses negosiasi ini tidak berhasil, nanti kita ke Pak Ahmad di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar ya Pak Ahmad dan juga Pak Redma. Pemirsa tetaplah bersama kami.
Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Market Review dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Retma Gita Warasta, kemudian juga Bapak Ahmad Nur Hidayat. Nah, Pak Ahmad, kalau misalnya tadi sudah disampaikan begitu bahwa memang harapannya cukup tinggi juga nampaknya dari pelaku usaha begitu proses negosiasi ini berhasil begitu. Nah, langkah antisipasi apa yang perlu disiapkan atau mungkinkah kita masih bisa memberikan optimisme yang tinggi dalam proses negosiasi ini antara Indonesia dan Amerika Serikat, Pak Ahmad? Ya, pertama kita harus optimis ya, karena ini menyangkut industri TPT kita yang diceritakan tadi Pak Retma, Ya. bahwa TPT kita ini bisa suffering dengan 32% tambahan tarif ya. Dan kalau dia suffering, apa yang terjadi? Pengusaha ini akan melay off para karyawannya. Ini akan Oke. terjadi massal PHK. Dan saya kira ini akan menambah beban lagi buat pertumbuhan ekonomi kita dan juga buat APBN kita, karena harus menanggung banyak stimulus yang harus diberikan begitu. Jadi saya kira kita harus berhasil ini Mas Pras ya. Pak Oke. Erlangga nih harus cari cara supaya ini berhasil, supaya industri-industri kita terutama yang padat karya, yang labor insentif gitu ya, ini bisa terselamatkan. Tetapi ingat bahwa Donald Trump ini kan nggak ada yang bisa mengaturnya ya. Siapa yang bisa mengaturnya ya? Di dalam negerinya sendiri mereka bingung gitu dengan Donald Trump ini. Nah, sehingga kita perlu menerapkan satu strategi lain, Mas Pras, dan saya kira ini sudah dilakukan. Kemarin kita melakukan pertemuan dengan Uni Eropa. Kita sudah menandatangani, setidaknya sudah ada kesepakatan yang lebih konkret lah dalam Uni Eropa SEPA dengan Indonesia. Ada satu tambahan ya amunisi kita dalam membangun mitra dagang. Uni Oke. Eropa menjanjikan tarif yang 0% untuk berbagai komoditas ya, terutama sawit yang banyak dikritisi, termasuk juga barang-barang yang lain. Nah, apakah selera masyarakat Uni Eropa sama dengan masyarakat Amerika Serikat dalam hal tekstil? Nah, ini yang jadi questionable, tanda tanya besar gitu ya. Apakah kemudian dengan adanya kesepakatan dengan Uni Eropa yang cukup positif, kemudian teman-teman dari TPT bisa mengalihkan ke Amerika. Nah, ini tentunya tidak semudah itu. Banyak hal yang perlu kita diskusikan. Tetapi setidaknya salah satu diversifikasi pasar yang sudah dilakukan oleh Indonesia dan tim delegasi ini juga cukup bagus. Hanya saja memang kurang agresif ya. Uni Eropa itu perjanjian ekonomi komprehensifnya itu menghabiskan sudah 9 tahun ini nggak terjadi-jadi gitu. Dan baru kemarin-kemarin lah ada sinyal positif. Oke. Belum kita juga harusnya membuka pasar Middle East. Ya, North Africa, ya benua Afrika itu juga pasar yang luar biasa yang saat ini kita memang belum menyiapkan energi untuk melakukan negosiasi secara serius. Tapi saya kira ke depan harus dilakukan itu, Pras. Oke, optimisme yang masih terus dibangun begitu untuk hasil proses negosiasi pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat. Pak Retma sendiri Anda melihat bagaimana begitu untuk bisa menjaga kinerja industri tetap bergeliat? Apakah diversifikasi juga ini paralel dijalankan oleh pelaku industri sejauh ini? Jadi diversifikasi tentu hal yang terus kita lakukan ya, baik diversifikasi produk maupun diversifikasi pasar ya. Tapi memang terkait dengan pasar ini Ya. tantangannya akan lebih sulit dengan ketidakpastian ini ya, karena begitu barang-barang Cina dihambat ke Amerika, di mana Cina pun untuk tekstil pasar utamanya adalah Amerika dan Eropa gitu ya, sama. Jadi begitu mereka dihambat masuk ke Amerika, tentu mereka akan mencari pasar lain. Nah, jadi kita di kompetisi di pasar lain ketika kita melakukan diversifikasi tentu akan semakin ketat ya. Bahkan termasuk di pasar kita sendiri, begitu kita masuk ke pasar kita sendiri juga barang-barang Cina juga akan semakin deras masuk ya. Jadi Oke. memang selain diversifikasi juga saya kira memang harus ada touch dari pemerintah ya. Kalau diversifikasi market, saya kira kita harus lebih intens ya Ya, discuss dengan menggunakan atas perdagangan kita ya, untuk masuk ke pasar-pasar yang tujuan kita diversifikasi. Nah, terkait pasar domestik, ini juga pasar yang sangat besar dan tidak boleh ditinggalkan. Dan dengan kondisi yang tidak pasti perang dagang ini akan jadi sasaran utama produk-produk impor. Nah, bagaimana kita juga menciptakan pasar dalam negeri ini sebagai market captive untuk produk dalam negeri. Nah, ini saya kira yang masih menjadi PR lain ya dari kita semua ya, baik dari industri maupun dari pemerintah, supaya pasar dalam negeri ini bisa digunakan oleh produk dalam negeri semaksimal mungkin.
Oke, itu dia beragam upaya diversifikasi dan tadi tes dari pemerintah ini. Sentuhan dari pemerintah, bentuk keberpihakan seperti apa nih Pak Ahmad yang mungkin perlu dilakukan begitu untuk menjaga industri TPT juga memiliki pangsa pasar di dalam negeri yang tidak tergerus oleh produk-produk asing, sementara kita tahu juga masih berjibaku untuk bisa mengembangkan pasar di internasional khususnya Amerika Serikat begitu Pak Ahmad. Yang jelas negara tidak boleh alfa ya dalam mengembangkan pasar produk-produk Indonesia. Ini pengusaha-pengusaha ini tidak bisa sendirian ya mereka Oke. melakukan akses pasar. Harus dibantu oleh Indonesia dan saya kira pemerintah harus ya agresif ya dalam melakukan diplomasi ekonominya. Apa yang dilakukan di awal Januari ketika kita memutuskan bergabung dengan BRICS. Iya. Saya kira ini perlu dioptimalkan. BRICS ini kan negara besar nih ya, ada Brazil, ada Rusia, ada China, ada India, ada South Africa. Saya kira bagaimana Indonesia bisa menawarkan satu platform ekonomi yang konkret ya, yang bagaimana negosiasi dengan negara-negara anggota BRICS ini bisa tarifnya nol misalkan, sebagai untuk mengimbangi tarif resiprokal Donald Trump. Oke. Kalau mereka bersepakat menggunakan sesama anggotanya nol, saya kira ini menjadi kekuatan yang tersendiri dan ini membawa angin segar buat para pengusaha pelaku seperti Pak Redma dan teman-teman. Kalau BRICS ini bisa dibuka pasarnya, mudah-mudahan TPT kita, alas kaki dan sebagainya itu bisa kita pasarkan di negara-negara yang membutuhkan yang memang banyak penduduknya. Dan saya kira negara harus membuka itu ya, nggak bisa pengusaha person per person gitu atau individu-individu untuk membuka pasar itu secara deras ya begitu. Ini harus Oke. ada intervensi negara di situ. Ya. Dan yang paling ditekankan saya kira kita harus paham kalau seandainya kita gagal ya dalam renegosiasi dengan Donald Trump, sementara negara tetangga kita berhasil, katakanlah Vietnam berhasil, China berhasil, Thailand berhasil, maka inilah kerugian yang amat besar buat kita, Mas. Kenapa? Karena barang kita nggak bisa masuk, akhirnya kita menjualnya nanti ke Vietnam, ke Thailand, ke India, ke China. Nanti dari mereka lah yang kemudian mengekspornya ke Amerika. Kan sebetulnya kita bisa mendapatkan untung langsung sebetulnya. Oke, ya. Karena kita gagal dalam bernegosiasi, akhirnya negara-negara tetangga lah yang akan mendapatkan banyak manfaat daripada Indonesia. Dan Iya, itu iya. adalah satu pilihan yang sangat buruk sekali menurut saya. Baik, berarti memang harapan masih cukup tinggi ya. Semoga tadi optimismenya masih tetap terjaga, keberhasilannya juga sesuai dengan harapan bagaimana proses negosiasi yang masih berlangsung antara Indonesia dan Amerika Serikat sehingga memberikan angin segar juga nih bagi industri di tanah air. Baik, Pak Ahmad terima kasih banyak atas kehadirannya, informasi dan juga update yang sudah diberikan. Pak Redma juga terima kasih atas informasi insight yang sudah disampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali Pak Ahmad, Pak Redma. Terima kasih. Salam sehat, Ya. Pras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya, menjaga kinerja industri di tengah pelemahan PMI manufaktur. Market Review segera kembali.